Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Winda. Apa kabar Ibu Habibah? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Ibu Alhamdulillah. Winda? Alhamdulillah saya juga sehat Ibu Habibah. Ibu Ya, bagaimana alhamdulillah. perasaannya hari ini? Perasaan hari ini, alhamdulillah lagi senang saja karena bisa bertemu Ibu Winda khusus saya. Alhamdulillah. Bagaimana Ibu? Iya, Apa nih yang sedang Ibu hadapi? Apa yang ingin dibahas Ibu mungkin? oke. Kali Hmm, ini saya ingin membahas tentang bagaimana meningkatkan semangat belajar pada siswa saya, Ibu Winda. Karena baik. kebetulan ya, saya ini di sekolah saya ini yang baru ini masih baru, yaitu masih terhitung 1 tahunan begitu. Jadi saya ingin lebih meningkatkan lagi bagaimana cara siswa saya terutama dalam belajarnya itu lebih baik ke depannya. Sehingga mereka kelak Baik. iya, Oke, jadi apa yang Ibu harap dari pertemuan kita pada siang ini, Bu? Tujuan apa yang ingin Ibu capai? baik. Tujuan yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya capai pada pertemuan kali ini, Hmm, eee, ingin saya ingin apa namanya ini ya, menceritakan semua masalah yang saya punya, sehingga saya bisa lebih, mempunyai wawasan lagi gitu dalam hal ini. Begitu Ibu baik. Winda. Ibu Habibah sudah kurang lebih 1 tahun ya di sekolah yang Iya, baru. Bagaimana iya. kondisi di sekolah yang baru, Ibu? Ketika pertama kali Ibu Habibah datang di sekolah tersebut dan mungkin perbedaannya dengan saat ini seperti apa? Ah, ya. Sebelum saya berada di sekolah yang baru itu, awal-awal saya sedikit mendengar bahwa, di sekolah saya itu, semangat belajarnya masih minim dan entah itu karena faktor apa, tetapi setelah saya, mutasi ke sekolah yang baru ini saya berusaha, sedikit demi sedikit mengubah, eee, cara belajar mereka, terutama dalam hal kedisiplinan juga di sana itu. Dan sekarang ini walaupun dalam masih proses, alhamdulillah mulai sudah ada sedikit perubahan dan Alhamdulillah. itu membuat saya sedikit, eee, lega dan mulai, kerasan dengan sekolah saya yang baru ini, Winda. Gitu Ibu, luar biasa sekali Bu Habibah. Jadi, apakah Ibu Habibah sudah menelusuri kira-kira faktor-faktor apa saja atau penyebab apa sih yang menyebabkan motivasi siswa di sekolah Ibu itu sebelumnya eh, bisa dikatakan rendah atau kurang seperti itu, Bu? Baik, kalau saya, telaah gitu ya, saya telusuri sedikit demi sedikit, eee, selain itu saya juga mencari informasi kenapa sebelumnya sampai seperti ini. Yang pertama adalah mungkin faktor dukungan dari, orang tua di rumah, kemudian dari lingkungan sekolah sendiri. Jadi kan kalau anak itu ingin, eee, timbul semangat belajarnya itu kan pastinya dari lingkungan rumah terutama, dari dorongan atau motivasi dari kedua orang tua. Dan di sana itu, setelah saya telusuri juga banyak, apa namanya, latar belakang
pekerjaan dari orang tua anak-anak saya itu, anak didik saya itu ada yang menjadi tukang, Hmm, kemudian penjual sayuran, begitu Ibu Winda. Jadi saya iya, sangat sangat kasihan sekali sebenarnya Ibu iya, Winda. iya, iya. Kemudian di lingkungan sekolah sendiri itu memang kedisiplinan masih kurang gitu ya. Jadi di sini yang menjadi PR saya sampai sekarang ini di sini Iya. begitu. Baik, jadi dari waktu 1 tahun Ibu berada di sana, apa saja solusi-solusi yang sudah pernah Ibu Habibah lakukan untuk mengatasi berbagai kendala atau hambatan yang menyebabkan motivasi sekolah siswa-siswi di sana itu kurang, begitu Ibu? Saya berusaha Ibu Winda mencari solusi itu semampu saya ya terutama. Hmm. Yang pertama saya berkomunikasi dengan kepala sekolah, terus yang kedua dengan sesama teman sejawat, terus yang ketiga dengan wali murid saya sendiri. Nah, di sini saya melakukan kolaborasi, melakukan pendekatan-pendekatan, terutama tentang mindset di sekolah tersebut. Jadi alhamdulillah juga dari kepala sekolah ini mendukung sekali setiap kegiatan atau gebrakan yang saya lakukan di sekolah demi kemajuan anak-anak didik saya. Dan juga dari teman-teman sejawat sangat mendukung juga. Dan ternyata juga dari setiap wali murid itu juga sangat mendukung dengan kegiatan-kegiatan baru yang saya lakukan demi kemajuan dan kelancaran anak-anak didik kami. Bu Winda. Alhamdulillah, luar biasa Ibu. Jadi dari solusi-solusi yang Ibu tawarkan ternyata mendapat dukungan dari semua pihak. Itu memang yang paling Ya, penting, yang alhamdulillah. terpenting Ibu. Kemudian Betul sekali dukungan. Ibu, eh, kondisi sekolah ideal menurut Ibu. Kondisi sekolah Ibu sekarang ini berada di skala berapa dari 1 sampai 10? Kalau menurut saya kondisi ideal sekolah saya saat ini masih berada di skala 4 ya kayaknya, 4. Masih 4. Karena Iya. ya itulah masih meniti, masih Oh, meniti. baik. Dan Nggih. iya, Iya, ndak apa-apa Ibu. Jadi memang eh, masih perlu perjuangan, perjuangan yang perlu perlu sekali. perjuangan sekali. Jadi apa rencana Ibu ke depan untuk semakin memajukan sekolah Ibu, tentunya juga dengan dukungan dari semua pihak. Apa rencana yang Ibu ingin lakukan? Rencana yang ingin saya lakukan ke depannya adalah yang pertama memperbaiki mindset saya juga, yang pertama ya selaku guru dan juga mindset teman-teman sejawat di sekolah karena betapa pentingnya eh, apa anak didik kita itu dari segi kedisiplinannya, kemudian dari segi karakternya juga, dari segi semangat belajarnya juga. Saya ingin melakukan pendekatan-pendekatan lagi, baik kepada teman-teman guru, juga kepada wali murid. Komunikasi saya harus lebih intens lagi. Kemudian ketika ada kegiatan-kegiatan yang sekiranya baru di sekolah, yang dulunya belum ada, saya harus mengomunikasikan kepada beliau-beliau, kepada wali murid, kemudian kepada teman-teman sejawat, sehingga dengan begitu beliau-beliau itu bisa, wah ini loh perbedaannya dulu dengan yang sekarang, sehingga ada dukungan lebih meningkat lagi nantinya, begitu Bu Winda. Ya, luar biasa sekali Ibu. Baik, jadi dari rencana-rencana yang eh, ingin Ibu lakukan ke depan, itu mana yang lebih dulu ingin Ibu prioritaskan? Yang sangat ingin Ibu prioritaskan. Baik, yang sangat ingin saya prioritaskan adalah karakter anak-anak didik saya.
Karena jika karakter di sebuah sekolah itu sudah baik, insya Allah dalam menerima pelajaran pun mereka akan lebih gampang untuk masuk ilmu pengetahuannya itu. Jadi karakter dulu. Karena walau bagaimanapun adab itu harus lebih utama daripada ilmunya. Dan ini juga harus perlu dan juga dari saya dan juga dewan guru tersebut, dewan guru teman-teman sejawat itu. Jadi saya tidak hanya ingin menyuruh anak saya, anak didik saya, tetapi saya juga ingin berusaha memberikan contoh yang terbaik untuk mereka. Jadi itu prioritas utama saya adalah karakter anak didik saya. Ya, Ibu. Jadi memang budaya positif itu memang harus dimulai dari diri kita sendiri dulu, Ibu ya. Kita memberi teladan yang baik bagi anak-anak. Otomatis ketika anak-anak melihat lingkungannya melakukan budaya yang positif, otomatis dia akan meniru dan timbul motivasi internal di dalam dirinya. Seperti itu, Ibu ya jadinya. Iya. Baik. Iya, betul. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana yang akan Ibu lakukan tersebut? Saya mempunyai komitmen bahwa saya ini harus terus berusaha, tidak boleh kendor. Walau bagaimanapun tidak boleh kendor. Karena walaupun sulit ya Bu Winda, sepertinya kalau diucapkan dengan kata-kata itu sangat mudah. Sangat mudah. Tetapi secara aksi nyata agak sulit. Betul. Tapi saya harus mencari motivasi terhadap diri saya dulu. Dan harus punya mindset yang mindset yang bagus bahwa kalau dengan usaha yang sungguh-sungguh insya Allah bisa merubah sekolah yang dulunya seperti ini bisa lebih meningkat lagi, insya Allah bisa. Jadi harus ada semangat yang tinggi, terutama pada diri saya sendiri. Itu komitmen saya, Bu Winda. Bagus sekali, Ibu. Itu komitmen Ibu ke depan. Semoga rencana-rencana yang akan Ibu lakukan bisa segera terwujud. Kemudian dengan komitmen Ibu yang kuat tersebut justru bisa, insya Allah bisa menambah motivasi belajar siswa-siswi Ibu. Bagaimana perasaan Ibu sekarang, Ibu? Alhamdulillah sekarang ini lebih lega ya dan lebih semangat lagi saya. Ya. Dalam menjadi guru ini terutama semangat lagi. Baik Ibu, kita sudah berada di akhir sesi. Apa yang bisa kita simpulkan, Ibu? Intinya Ibu Winda bahwa kita ini sebagai pendidik gitu ya, kita harus melayani sebaik mungkin anak-anak didik kita. Kita anggap mereka seperti anak kandung kita sendiri, sehingga ketika kita mendidik mereka itu kita sayang kepada mereka. Karena pada dasarnya anak-anak didik itu tidak ada yang bodoh. Betul. Tidak ada yang bodoh. Terlahir dengan mempunyai kompetensi tersendiri, dan itu yang harus kita gali. Kita sebagai pendidik harus semangat dan punya motivasi yang kuat bahwa kita harus bisa menjadikan mereka menjadi generasi yang tangguh, yang berakhlak mulia, yang unggul nantinya. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa sekali Ibu Habibah. Terima kasih atas percakapan yang luar biasa dan sangat-sangat inspiratif di siang hari ini. Semoga apa yang sama-sama kita inginkan untuk kebaikan, untuk masa depan anak didik kita bisa sama-sama kita wujudkan dengan semangat terus bergerak. Amin. Ya, baik Ibu Habibah, kita akhiri sesi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.